Assalamualaikum warahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada khutbah yang lalu, saya telah membacakan kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam. Di dalamnya beliau bersabda, "Kalian yang terlahir pada zamanku, berbahagialah, karena Allah Ta'ala telah menciptakan kalian pada zaman ini dan mengikut sertakan kalian dalam golongan orang-orang yang telah mendapatkan zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam, yang untuk mendapatkannya begitu banyak kaum berlalu setelah menunggu-nunggu masa ini." Jadi inilah mafhum yang saya jelaskan dalam bahasa yang kalimat saya sendiri. Kita sebagai Ahmadi pastilah merupakan orang-orang yang beruntung, yang mana telah baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak beruntung, yang mana meskipun mereka mendapatkan zaman Masih Maud alaihissalam, tapi mereka tidak mendapatkan taufik untuk baiat kepada beliau. Karena ada juga beberapa orang yang tidak beruntung, yang mereka bertambah meningkat di dalam penentangan kepada Masih Maud alaihissalam, dan mereka mahrum dari petunjuk utusan Allah Ta'ala, dan mereka terpecah belah. Kita, seberapa banyak pun kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, itu kurang. Karena Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita, kepada jalan yang lurus. Dan pada setiap kita mendapatkan solusi dalam hal berbagai masalah dalam kehidupan kita sesuai dengan ajaran Islam melalui perantaraan imam yang telah diutus oleh Allah Ta'ala itu. Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam tulisan beliau, dalam pidato-pidato beliau, dalam majlis-majlis beliau, banyak hal yang beliau jelaskan melalui permisalan-permisalan. Dan itu kita dapatkan dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Hadrat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ihsan yang terbesar adalah yang diberikan oleh Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana melalui tulisan beliau, melalui pidato-pidato beliau, beliau meriwayatkan kembali hal-hal yang telah disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, yang pada umumnya Hadrat Muslih Maud sendiri melihat sendiri, atau beliau mendengar sendiri, atau sahabat yang dekat dengan beliau telah meriwayatkan kepada beliau radhiyallahu anhu. Dengan permisalan seperti itu, kita akan menjadi dimudahkan dalam memahami permasalahan.
sudah beberapa khutbah yang lalu, saya tengah menyampaikan khutbah-khutbah berkenaan dengan hal itu, permisalan-permisalan, sehingga banyak orang yang menyampaikan surat kepada saya bahwa dengan melalui permisalan-permisalan ini, saya bisa memahami dengan mudah riwayat-riwayat tersebut. Pada khutbah kali ini pun, saya akan sampaikan hal yang sama. Di dalam satu khutbah, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan topik berkenaan dengan demo atau demonstrasi. Apakah itu dibolehkan di dalam Islam? Sebagai prinsip, kita hendaknya melihat bahwa kenapa demonstrasi itu bisa muncul. Apa alasan mendasar terjadinya demo? Yakni tidak terlaksananya hak atau kewajiban. Di dalam urusan duniawi, terkadang penguasa tidak melaksanakan haknya, kewajibannya kepada bawahannya, dan ketika bawahannya mendapatkan kesempatan untuk itu, dia pun tidak melakukan haknya atau kewajibannya. Jadi ada timbul kegelisahan satu sama lain. Terkadang pemerintah tidak melaksanakan hak rakyatnya, dan terkadang rakyat juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada pemerintah. Ketika pemerintah atau penguasa tidak melaksanakan kewajibannya, haknya, maka akan timbul reaksi. Dan ketika bawahan atau rakyat tidak melaksanakan haknya, maka akan timbul kekerasan kepadanya. Dilakukan kekerasan. Jadi ada lingkaran syetani dalam urusan duniawi ini, yang mana manusia terjerumus di dalamnya. Untuk itu, ajaran Islam adalah, kalian janganlah, harus kalian menjadi layaknya, anggaplah satu sama lain sebagai saudara. Dan berupayalah untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, haknya masing-masing. Jadi nizam, apakah itu nizam urusan duniawi, tidak akan rusak jika seperti itu. Inilah intisari dari ajaran Islam dan peradaban Islam berkenaan dengan hal itu. Dan tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan Islami, bahkan dengan pemerintahan duniawi pun, hendaknya melakukan pekerjaan dengan melaksanakan haknya, kewajibannya. Dan ketika mengambil hak, alih-alih dengan melakukan demo-demo, demonstrasi, atau melakukan cara-cara yang melanggar peraturan, hendaknya kita melakukan cara-cara yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Muslih Maud meriwayatkan, bersabda bahwa bangunan Islami yang berkenaan dengan peradaban, dasar itu didasari oleh keadilan dan kecintaan. Karena itu untuk meraih hak, hendaknya menggunakan cara-cara itu yang berpegang pada keadilan dan kecintaan. Inilah sebabnya, kenapa pada zaman Hadrat Masih Maud alaihi salam, ketika ada demo atau demonstrasi, dan ada Ahmadi yang ikut serta dalam demonstrasi itu, maka Hadrat Masih Maud alaihi salam memberikan hukuman yang keras kepada Ahmadi tersebut. Dan beliau menzahirkan kemarahan kepada Ahmadi tersebut. Pada zaman ini, kita lihat di negeri-negeri Islam, demonstrasi, pembangkangan, kecuali di mana ada kekuatan syetani yang bekerja, pada umumnya, para masyarakat dan pemerintah, di antara keduanya, yang timbul keresahan, disebabkan karena tidaknya melaksanakan hak atau kewajiban. Jika pemerintah berpegang pada keadilan, kecintaan, maka kekuatan syetani tadi yang menyebarkan kerusakan, atau kekuatan dari luar yang menyebarkan kerusakan, mereka pun tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan itu. Karena jika hak-hak masyarakat dilakukan, diamalkan, maka seorang maulwi atau seorang yang pembangkang, masyarakat tadi tidak akan ikut di belakang para maulwi atau para pembangkang yang memprovokasi. Jadi, semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada pemerintahan, khususnya pemerintahan Islami pada masa ini, supaya mereka melaksanakan hak-haknya, melaksanakan kewajibannya. Begitu juga setiap Ahmadi, seiring dengan doa, jika mereka dipaksa untuk diikutsertakan dalam demo-demo seperti itu, maka dalam kondisi terpaksa, janganlah melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan harta kekayaan
setiap manusia yang berkaitan dengan pekerjaan apapun, jika dia memiliki ketertarikan dengan pekerjaan itu, maka diiringi dengan segala kemampuannya, dia hendaknya melakukan dengan segenap kemampuannya. Melakukan pekerjaan itu dengan segenap kemampuannya. Ini adalah prinsip mendasar. Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Muslim Maud menyampaikan, jika ada tentara, atau jenderal, atau ustadz, atau hakim, atau pengacara, atau bisnismen, pedagang, atau sekretaris parlemen, atau dia juru bicara, atau menteri suatu negeri, siapapun itu, yang bekerja dengan kejujuran, dan dengan sepenuh hati, memberikan waktu sepenuhnya kepada pekerjaannya, maka ketika dia datang pada sore hari, duduk di rumahnya, dia mengatakan, beban pekerjaan hari ini telah begitu mematahkan pinggang saya, katanya. Tapi jika kita melihat hadrat Rasulullah SAW, maka bagi kita, bagaimana suri teladan yang beliau perlihatkan kepada kita, sunnah beliau adalah semua pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan duniawi, bidang-bidang duniawi, beliau mengerjakan semua pekerjaan itu yang paling terbaik di dunia ini. Beliau juga seorang hakim, beliau juga seorang ustadz, guru, beliau pun melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, karena beliau seorang kepala pemerintahan pada masa itu. Beliau yang menjelaskan hukum dan sebagainya. Tapi bersamaan dengan itu, beliau pun melakukan pekerjaan rumah juga. Beliau membantu para istri untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Beliau tidak pernah bersabda bahwa sedemikian sibuknya saya, sehingga saya tidak bisa membantu pekerjaan rumah di rumah kamu. Beliau tidak pernah mengatakan seperti itu. Hadrat Muslim Maud bersabda berkenaan hal ini, bahwa Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melaksanakan kewajiban kepada para istri beliau, dan sedemikian rupa beliau melaksanakan itu semua, sehingga setiap istri merasakan bahwa sayalah yang paling banyak mendapatkan perhatian dari Rasulullah SAW. Dan istri pun tidak hanya satu, beliau memiliki 9 istri, dan meskipun memiliki 9 istri, tidak ada seorang istri pun yang berpikiran bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan perhatian kepada saya. Sebagaimana setiap selesai salat asar, beliau biasa pergi ke rumah setiap para istri, dan beliau menanyakan kebutuhan para istri. Terkadang dalam urusan pekerjaan rumah pun, beliau pun membantu pekerjaan para istri ini. Selain tugas-tugas itu, banyak sekali tugas-tugas beliau lainnya, lusinan, puluhan pekerjaan beliau, yang beliau amalkan, beliau lakukan. Tidak ada detik kehidupan beliau yang kosong. Namun, dan beliau juga tinggal di negeri yang kita katakan bahwa negeri yang biasa terjangkit penyakit malaria. Karena Asia, penduduk-penduduk yang tinggal di negeri-negeri di Asia dan Afrika, disebabkan karena kelalaiannya, kemalasannya, tidak melakukan pekerjaannya, mereka menjadikan alasan bahwa kami tinggal di negeri-negeri ini, bahwa kita tinggal di negeri yang terjangkit penyakit malaria, sehingga timbul kemalasan dan sebagainya. Karena itu beliau memberikan permisalan malaria, bahwa Rasulullah SAW pun melaksanakan pekerjaan itu, pekerjaan rumah juga, meskipun beliau pun tinggal di wilayah, di daerah, di negeri yang biasa terjangkit penyakit malaria. Begitu juga orang Asia, orang Afrika, terkadang mereka menyampaikan alasan-alasan bahwa inilah alasan saya tidak melakukan pekerjaan ini, inilah itu. Inilah sebab-sebab yang alasan-alasan yang ada di tempat di mana Rasulullah SAW tinggal. Lalu kita lihat Hadrat Masih Maud alaihissalam, yang merupakan bayangan dari Hadrat Rasulullah SAW. Hadrat Masih Maud bersabda, saya ingat, Hadrat Masih Maud bersabda, bagaimana kondisi pekerjaan Hadrat Masih Maud alaihissalam ketika kami mulai tidur,
saya melihat beliau tengah bekerja. Dan ketika kami membuka mata dari tidur, kami tetap melihat Masih Maud alaihissalam tengah bekerja juga. Meskipun beliau melakukan pekerjaan yang sibuk sekali, para sahabat beliau yang melakukan pekerjaan pengeditan tulisan-tulisan beliau, ketika datang orang-orang itu kepada beliau, "Huzur, saya membawa pekerjaan ini yang sudah saya edit. Huzur ini." Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam datang untuk mengambil itu dan mengatakan, "Jazakumullah, saya telah merepotkan Anda. Jazakumullah, saya telah merepotkan Anda." Padahal pekerjaan yang dilakukan pengeditan oleh para sahabat itu, jika dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, tidak ada artinya. Begitu beratnya pekerjaan yang dilakukan Masih Maud alaihissalam. Tapi meskipun demikian, beliau senantiasa, "Jazakumullah, Anda sudah." Jadi ini yang kita lihat dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, sehingga kita terheran-heran. Dalam kondisi sakit pun, terkadang beliau terpaksa untuk berjalan-jalan, dan meskipun dalam kondisi demikian, beliau tetap bekerja. Ketika beliau berjalan-jalan, di tengah-tengah jalan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan, dan beliau pun menjawab pertanyaan dalam hal itu. Padahal Hadrat Masih Maud alaihissalam pun tinggal di daerah yang biasa terjangkit penyakit malaria. Hadrat Masih Maud bersabda, "Janganlah kita menisbahkan kemalasan kita dengan penyakit. Karena itu orang-orang yang malas, yang lalai, mereka bukan terjangkit malaria, tubuhnya yang malaria, melainkan hatinya yang terkena malaria." Jadi jika diputuskan, bertekad kuat bahwa kita akan bekerja keras, maka akan kita lakukan, maka kemalasan tadi akan hilang. Sekarang di Eropa, di sini kita lihat, mereka pun orang-orang yang tinggal di sini banyak sekali yang mereka diam saja di rumah, seharian dia tinggal di rumah nonton TV, atau dia bertengkar dengan istri, atau mereka memperlakukan anak sehingga anak pun merasa bosan tinggal di rumah karena perlakuan ayahnya. Ini bukanlah penyakit. Ini adalah alasan sakit katanya. Ini merupakan kemalasan, kelalaian. Karena di sini tidak ada kekhawatiran bagaimana untuk mendapatkan nafkah. Karena mereka mendapatkan tunjangan dari negeri ini. Karena itu mereka tidak bekerja, tidak mau bekerja orang-orang seperti ini. Jadi kemalasan, kelalaian hendaknya dijauhkan oleh orang-orang yang tinggal di sini juga. Lalu di dalam Islam, bagaimana untuk menjaga para wanita, ada berbagai cara. Salah satunya adalah ketika dia menikah, maka ditetapkan hak mahar atau mas kawin bagi para perempuan. Untuk itu perlu untuk dilunasi hak mahar ini. Terkadang sebagian orang beranggapan bahwa hanya dalam kondisi talak atau berpisah saja ini baru dilunasi katanya. Padahal mas kawin ini, mahar ini adalah apa tujuannya? Tujuannya adalah hendaknya uang ini ada pada si istri. Sehingga terkadang ketika dia mendapatkan kebutuhan, yang mana dia merasa segan untuk meminta kepada suaminya, dia bisa membelanjakan uang mahar itu untuk menutupi kebutuhannya. Atau terkadang timbul kebutuhan, yang mana pada saatnya si suami tidak bisa memenuhinya. Jika si perempuan memiliki uang, maka dia bisa memenuhi kebutuhan itu. Jika tidak mau membayar hak mahar, mas kawin, itu tidak bisa terpenuhi semua itu. Kebutuhan-kebutuhan si wanita itu. Misalnya, kebutuhan si istri itu untuk menolong kerabatnya misalnya, dan dia tidak ingin memberitahukan kepada suami, dia pun harus punya uang. Harus saja ada uang untuk hal itu, sehingga dia bisa untuk kebutuhan darurat juga dia bisa menutupi kebutuhan itu, atau sesuatu kebutuhan yang sesuai dengan keinginannya, keinginan si istri maksudnya. Terkadang sebagian suami alih-alih dia membayar mas kawin, wanita pun yang mencari nafkah, mendapatkan penghasilan, itu pun dia melarang si suami ini, "Jangan kamu membelanjakan uang kamu itu tanpa izin saya," katanya.
atau berikan kepada saya, atau tunjangan yang kamu dapatkan, sebagiannya masukkan kepada rekening saya, kata si suami seperti itu. Padahal itu tidak jaiz, tidak boleh. Begitu juga di antara keluarga-keluarga miskin, terkadang ada tradisi orang tua si perempuan ini dia minta uang dari suami si anak atau dari besannya, diambil hak maharnya, sehingga si anak perempuannya tidak dapat apa-apa. Dia tangan kosong saja. Ini pun keliru. Sama halnya dengan menjual anak dengan begitu. Karena itu, Islam sangat melarang perbuatan seperti itu. Begitu juga, terkadang para istri memaafkan hak mahar dari suaminya. Tidak perlu bayar, tidak apa-apa. Tapi untuk itu ada syaratnya jika untuk melakukan seperti itu. Bahwa syaratnya adalah uangnya terlebih dulu diberikan kepada si istri. Lalu tanyakan. Bahkan Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan para imam-imam dalam Islam dan orang-orang suci, mereka memfatwakan bahwa berikanlah hak mahar itu kepada si istri jika berlalu 1 tahun. Jika si wanita itu menghendaki untuk mengembalikannya, silahkan kembalikan setelah berlalu waktu 1 tahun. Hadrat Muslim Maud berkenaan dengan hal itu, beliau menjelaskan satu riwayat yang diriwayatkan dari yang berkenaan dengan sahabat Masih Maud alaihi salam. Hadrat Hakim Fazluddin Sahib, ada seorang sahabat awalin, beliau memiliki 2 istri. Suatu ketika, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda kepada beliau bahwa mahar ini adalah merupakan perintah syariat dan harus dilunasi kepada si istri. Hakim Sahib mengatakan, Huzur, istri-istri saya telah memaafkan saya, tidak perlu bayar ini. Hadrat Sahib mengatakan, apakah Anda telah menyerahkan uang itu lebih dahulu kepada istri Anda? Tidak, Huzur. Mereka hanya mengatakan begitu saja. Mereka telah memaafkan saya untuk tidak membayar mahar. Hadrat Sahib bersabda, seharusnya Anda menyerahkan dulu uang itu kepada istri Anda. Setelah itu silahkan mereka kalau memaafkan ataupun tidak. Ini pun adalah derajat yang rendah sebetulnya. Sebetulnya adalah hendaknya harta itu diberikan kepada si perempuan istri dalam sampai waktu selama 1 tahun. Jika setelah 1 tahun dia mau memaafkan, tidak perlu bayar, dikembalikan, silakan saja. Jadi istri beliau ada 2 dan beliau meharnya adalah 500 rupiah. Lalu Hakim Sahib meminjam uang 500 rupiah, 1000 rupiah dari orang lain, membayar 500 dan mengatakan kepada istrinya, apakah kalian ingat bahwa kalian telah memaafkan mahar saya? Katanya, ayo kembalikan sekarang. Sudah kuberikan uang-uang ini. Lalu para istri mengatakan, saat itu kami tidak tahu bahwa Anda berniat untuk memberi kepada kami, karena itu kami memaafkan Anda untuk tidak memberi. Sekarang kami sudah mendapatkan uang ini. Saya tidak mau menyerahkan lagi kepada Anda, mengembalikan uang ini kepada Anda, kepada suami. Hakim Sahib menceritakan riwayat itu kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam dengan niat supaya saya mendapatkan uang itu dari istri sebagai formalitas, jadi diberikan dulu 1000 rupiah. Tapi setelah mendapatkan uang, justru si istri tidak mau mengembalikan. Hadrat Masih Maud alaihi salam mendengar riwayat ini sangat tertawa beliau. Jadi inilah cara yang benar. Pertama-tama, bayarlah, serahkan uang itu kepada istri kita. Jika setelah berlalu sekian masa, jika ingin memaafkan, mengembalikan, silakan kembalikan. Tanpa itu, dengan menggratiskan begitu saja, itu adalah keliru. Tanpa menanggung susah, lalu ingin menyebut-nyebutkan kebaikan, itu adalah keliru. Para istri menganggap bahwa suami ini tidak memberikan mahar dan tidak mau memberikan, katanya. Ya udah kalau begitu mah dibebaskan saja, tidak perlu membayar mahar. Tapi jika dia mendapatkan mahar itu, dan meskipun 10.000, 100.000 maharnya, tapi jika tidak didapatkan oleh si istri, maka si istri akan menggratiskan begitu saja, membebaskan, karena dia tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan uang itu. Jadi sebelum meminta si istri untuk memberikan maaf, perlu untuk diberikan terlebih dahulu uang mahar itu. Ketika wanita tidak mengetahui apa kebutuhannya sebetulnya,
istri tidak tahu kebutuhannya, tidak ada gambaran, atau ketika si orang tuanya ingin mengambil dari anak perempuannya ini hak mahar, ini tidak boleh. Yang sama sekali ini tidak dibenarkan cara-cara seperti ini. Para orang tua mengambil hak mahar dari anaknya. Berkenaan dengan zakat, zakat juga termasuk ke dalam kewajiban bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat. Tapi ada juga orang-orang suci yang meskipun mereka memiliki harta seberapa banyak pun, penghasilan mereka bayarkan kepada Allah Ta'ala. Mereka belanjakan di jalan Allah Ta'ala semuanya. Hadrat Muslim Maud menceritakan, Hadrat Masih Maud Islam meriwayatkan bahwa ada orang di dunia ini yang Allah Ta'ala ciptakan mereka sebagai suri toladan bagi orang lain. Hadrat Muslim Maud bersabda, saya mendengar sendiri dari Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa ada seorang yang bertanya kepada seorang suci, berapa zakat yang harus saya bayarkan? Orang suci tadi menjawab, bagi kamu adalah dari 40 rupiah, kamu bayarkan saja 1 rupiah. Dia mengatakan, pemuda ini, Anda tadi mengatakan bagi kamu. Apa maksudnya? Kenapa Anda mengatakan bagi kamu? Apakah masalah zakat ini berbeda-beda bagi setiap orang? Orang suci tadi menjawab, ya, jika kamu punya 40 rupiah, maka bayarkanlah 1 rupiah dan itu perlu bagi kamu. Tapi jika saya memiliki 40 rupiah, saya harus membayar 41 rupiah. Wajib bagi saya. Karena makom kamu adalah Allah Ta'ala bersabda, carilah nafkah dan makanlah. Tapi Allah Ta'ala berfirman kepada saya, memberikan makom kepada saya, bahwa Allah Ta'ala akan memenuhi segala keperluan saya. Jika dengan kebodohan saya mengumpulkan 40 rupiah itu, dan saya membayarkan 40 rupiah, dan 1 sebagai hukuman bagi saya. Inilah kondisi orang-orang suci. Inilah kewajiban orang-orang untuk memberikan perhatian kepada agama. Tapi orang-orang duniawi, memang silahkan mereka untuk mencari nafkah, dan mereka pun harus membelanjakan harta dan waktu mereka sebagian dari itu untuk ibadah dan tujuan agama. Istighfarlah, berdoalah juga. Kehormatan, harta, dan kemasyhuran yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka, ini merupakan ihsan dari Allah Ta'ala. Jadi, sebagai rasa syukur atas ihsan itu, maka perhatikanlah juga orang lain. Sebagian orang terkadang dipenuhi dengan bisnis, atau dia meniru-niru orang lain yang bertentangan dengan tradisi jemaat, atau dia tidak sesuai dengan ajaran Islam. Orang-orang seperti itu kita jumpai dalam pengurus juga, terkadang pemerintah anjuman juga memutuskan seperti itu. Di Kadian, makami anjuman lokal, mereka menyebarkan formulir kepada anggota, lalu menjual 1 anak namanya, 1 sen mungkin. Kita. Jadi mungkin ada formulir laporan di dalamnya. Kadang juga sebagian orang berupaya untuk menciptakan seperti itu, dan mereka menisbahkan kepada tradisi. Bagaimana Muslim Maud menasihatkan orang-orang itu? Hadrat Muslim Maud bersabda, saya menasihatkan kepada anggota jemaat supaya dalam setiap pekerjaan mereka, hendaknya mereka ikut kepada syariat sepenuhnya. Dan ikutilah Hadrat Rasulullah SAW, dan ikutilah Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan kertas dokumen, saya melihat di dalamnya ada seperti formulir di dalamnya. Tapi orang yang memberitahukan mengatakan kepada saya, ini dijual dengan harga 1 anak, 1 sen. Dan diketahui bahwa ini dikeluarkan oleh anjuman kita.
Mereka melihat pemerintah melakukan hal seperti itu, sehingga anjuman pun, pengurus pun membuat-buat seperti itu untuk meniru pemerintah katanya. Kenapa kita harus meniru-niru pemerintah dalam hal ini? Hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak pernah membuat formulir seperti ini. Memberikan kesempatan kepada musuh untuk mencerca kepada kita. Kenapa? Dengan melakukan seperti itu, maka musuh pun akan mendapatkan kesempatan untuk mencerca kita. Yang melakukan orang lain, yang mendapatkan nama buruk justru jemaat dalam hal ini. Komite lokal juga beliau memberikan permisalan. Di Gurdaspur ada seorang tua katanya, memiliki tubuh yang tinggi, janggutnya lebat. Beliau bekerja sebagai di pengadilan untuk menulis gugatan-gugatan. Ketika dia melihat orang lain, alih-alih mengucapkan Assalamualaikum, dia mengucapkan Allahu Akbar orang tua ini. Ketika datang mendekatinya, maka dia memegang jempolnya dan mengatakan Allahu Akbar katanya. Lalu sambil melompat-lompat. Hadrat Masih Maud orang tua ini biasa datang untuk menjumpai Hadrat Masih Maud salam. Beliau pun hobi untuk meniru-niru orang lain. Karena dia miskin, dia bekerja di pengadilan, menulis dokumen-dokumen pengadilan, terdakwa dan sebagainya. Dia pun ingin supaya saya menjadi hakim, katanya orang miskin ini. Dan memberikan perintah seperti halnya seorang hakim. Tapi karena ini tidak bisa terpenuhi dalam kehidupannya, karena itu dia membuat-buat di rumahnya. Dia membuat dokumen yang di dalamnya ada garam, ada ghee, ada cabai-cabai, dan ada yang lainnya. Ketika dia pulang dari kantor ke rumah, dia membalikan kayu bakar, duduk di sana. Istri mengatakan, saya ingin garam katanya. Lalu orang ini mengatakan, tolong dokumen yang isinya garam dibawa ke sini. Lalu dia, di sini katanya sesuai, harusnya diberikan garam sedemikian rupa, sekian takaran, sekian taran. Lalu dari pengadilan ada tercuri katanya, misal dokumen-dokumen pengadilan ini. Lalu untuk itu polisi datang untuk menggeledah. Datang tetangga dia, orang tua ini mengatakan, saya tahu katanya orang tua inilah yang begitu. Tapi berikan saya hadiah. Lalu dia menyebut, orang tetangga ini menyebut nama tetangga ini, orang tua ini. Lalu polisi datang ke rumah orang tua ini, mencari-cari, menggeledah. Ketika dia melihat dokumen-dokumen pengadilan keluar, dari dirinya ada garam, ada cabai, ada gula. Inilah pemandangan yang saya lihat saat ini. Orang-orang kita beranggapan bahwa sesuatu yang ada di negeri barat ini baik katanya. Hendaknya kita meniru. Padahal tidak perlu untuk seperti itu. Tidak sesuai dengan keperluannya. Jadi di sini pun formulir, bukanlah permasalahan formulir atau harga. Prinsipnya adalah yang bertentangan dengan tradisi jemaat, hendaknya kita berusaha untuk meninggalkannya, terhindar dari itu semua. Jika kita berupaya untuk meniru hal-hal duniawi, jika kita ingin meniru dalam suatu permasalahan, Allah Ta'ala berfirman kepada kita, Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi kalian, tirulah beliau. Atau di zaman ini, Allah Ta'ala mengutus Hadrat Masih Maud salam bagi kita sebagai suri tauladan, yang mana beliau telah belajar dari junjungan beliau, Rasulullah SAW. Hendaknya kita menjadikan itu sebagai pedoman. Hadrat Muslim Maud menjelaskan satu riwayat. Saya ingat sabda beliau, pada hari-hari terakhir, tahun terakhir kehidupan Masih Maud salam, setelah beliau khalifah awal, saat itu musim panas, sehingga saya tidak bisa minum air ketika sahur, sehingga ketika berpuasa saya haus, sangat kehausan, sehingga saya khawatir saya akan pingsan.
dan masih tersisa 1 jam untuk waktu berbuka puasa. Saya dengan merasa lemas, terlentang di kasur, saya melihat kasyaf di dalam mimpi. Ada orang yang memasukkan air ke dalam mulut saya, lalu saya meneguknya sehingga haus itu hilang. Ketika saya bangun, tidak tersisa lagi kehausan dalam diri saya, rasa haus. Bagaimana Allah Ta'ala menghilangkan rasa haus itu dengan cara seperti itu? Ketika haus tadi hilang, maka tidak perlu lagi saya untuk minum air. Walhasil, kebutuhan itu dipenuhi. Apakah dengan disediakannya barang-barang yang sesuai atau dengan menciptakan qanaah bahwa keinginan itu sudah tidak ada? Atau Hadrat Masih Maud alaihissalam, ada seorang menulis kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, "Huzur, doakanlah supaya saya menikah dengan si perempuan ini." Beliau bersabda, "Kami akan berdoa, tapi tidak ada syarat untuk nikah pasti. Meskipun nikah ataupun kamu timbul perasaan benci kepada si perempuan itu nantinya, itu terlepas nanti." Lalu beliau berdoa, kemudian hari pemuda tadi mengatakan kepada Masih Maud alaihissalam, "Huzur, ternyata sekarang saya sudah memiliki rasa benci kepada si perempuan ini, tidak ingin menikah." Begitu juga Masih Maud alaihissalam bersabda, ada seorang menulis surat kepada saya pun menjawab seperti jawaban yang diberikan oleh Masih Maud alaihissalam tadi. Lalu si pemuda tadi mengatakan kepada saya, "Sekarang saya sudah tidak ingat lagi kepada si wanita ini, Huzur," katanya. Jadi Allah Ta'ala menolong dengan 2 corak. Pertama, yang utama adalah keinginan tadi terpenuhi atau keinginan tadi jadi hilang dari dirinya. Itu 2 corak. Jadi hendaknya kita, dan itulah yang kita doakan kepada Allah Ta'ala. Yang utama adalah bagaimana kita keridhaan Allah Ta'ala dan kita berdoa dengan mementingkan keputusan Allah Ta'ala. Terkadang orang-orang menulis kepada saya, "Huzur, doakan saya supaya saya mendapatkan jodoh ini, doakanlah. Dan tolong juga Huzur untuk katakan kepada orang tua saya, kepada pengurus, jika tidak, biar saya mati saja, atau biar si istri calon perempuan saya ini mati saja," katanya. Doa-doa seperti adalah sia-sia, lagau. Tujuan utama dari pernikahan adalah ketentraman hati dan kelanggengan keturunan, silsilah keturunan. Jadi, mintalah karunia kepada Allah Ta'ala. Jika menurut Allah Ta'ala ini yang terbaik, maka itulah yang semoga terjadi. Jika tidak, hilangkanlah hasrat itu dari dalam diri. Kecintaan duniawi merupakan kecintaan sementara saja. Kecintaan duniawi hendaknya diminta untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Lalu, jika ini terjadi, maka kecintaan duniawi pun akan menjadi kebaikan dan akan senantiasa menjadikan penyebab untuk mendapatkan ketentraman di dalam hati. Menjelaskan berkenaan dengan bahwa di dunia ini tidak ada tidak ada sesuatu yang pada zatnya buruk. Hadrat Masih Maud bersabda, ada kucela namanya. Ini merupakan racun yang dengan memakannya orang-orang mati, tapi ratusan ribu orang mendapatkan manfaat dari kucela ini. Digunakan sebagai obat. Begitu juga opium. Dibanding dengan keburukannya, kerugiannya, banyak juga keuntungan dari opium itu. Hadrat Masih Maud selalu bersabda, ada perkataan para tabib bahwa setengah dari obat-obatan yang digunakan oleh para tabib, setengahnya digunakan dari opium. Ketika manusia mendapatkan kegelisahan, kegundahan, dan rasa ngantuknya hilang, ketika dia siap untuk bunuh diri karena permasalahan, maka jika dia disuntikan opium tadi atau obat tadi, maka dia mendapatkan ketenangan. Jadi di dunia ini tidak ada barang-barang apapun yang bisa yang pada zatnya merugikan. Merugikan jika disalahgunakan. Yang ini merupakan penyebab dari kegagahannya. Karena itu Hazrat Ibrahim menisbahkan penyakit itu kepada dirinya dan kesembuhan dari Allah Ta'ala. Di negeri kita juga, jika dia gagal dalam suatu pekerjaan, dia mengatakan, saya sudah berusaha sedemikian rupa, tapi Allah Ta'ala menggagalkan saya, katanya. Seolah-olah kelebihan itu dinisbahkan kepada dirinya, tapi keburukan dinisbahkan kepada Allah Ta'ala.
Jadi hendaknya diingat bahwa tugas seorang mukmin sejati ketika dia mendapatkan hasil yang baik dari pekerjaannya, dia akan mengatakan, Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memberikan keberhasilan kepada saya. Dan ketika timbul hasil yang negatif, maka dia katakan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan katakanlah bahwa ini gagal disebabkan karena kelemahan saya. Akan mendapatkan keberkatan dari Allah Ta'ala jika dia menisbahkan kelemahan itu kepada dirinya dan menisbahkan kesuksesan kepada Allah Ta'ala dan mengatakan Alhamdulillah. Orang-orang yang mengatakan seperti itu, Allah Ta'ala akan mengasihi orang seperti itu. Dan Allah Ta'ala mengatakan bahwa hambaku menisbahkan keberhasilan ini kepadaku, untuk itu aku akan anugerahkan keberhasilan yang banyak kepada orang ini, hambaku ini. Hal-hal yang sepele terkadang memberikan dampak yang besar. Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Muslim Maud menjelaskan dalam khutbah beliau bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam, saya mendengar dari beliau bahwa beliau menyampaikan kisah seorang wanita. Dia memiliki seorang anak laki-laki yang mulai beranjak untuk pergi untuk berperang. Si anak tadi mengatakan kepada ibunya, Ibu, tolong beritahukan kepada saya suatu benda yang ketika saya pulang bisa saya bawa sebagai hadiah untuk ibu. Dan ibu bahagia dengan melihat benda itu. Si ibu mengatakan, jika kamu selamat pulang dari perang, itu yang membahagiakan saya. Saya tidak perlu yang lain-lain. Tapi si anak tadi kekeh mengatakan, Anda harus memberitahukan kepada saya apa hadiahnya. Si ibu mengatakan, jika kamu ingin membawa hadiah buat saya, maka bawalah bagian roti yang gosong kepada saya. Banyaklah bawa kepada saya bagian roti yang gosong. Dari itu saya bisa bahagia. Lalu anak tadi menganggap ini hal yang sepele. Ibu beritahukanlah kepada saya yang lain. Tapi si ibu mengatakan, cukup ini saja katanya, yang membahagiakan saya. Lalu si anak tadi pergi. Ketika anak tadi memasak roti, maka dengan sengaja dia menggosongkannya, supaya bagian yang gosong dia potong, dia kumpulkan, yang baiknya dia makan, yang gosongnya dia simpan dalam kantong plastik, lalu dia bawa ke rumah ketika pulang kepada si ibunya. Ibu ini, roti-roti yang gosong. Si ibu sangat bahagia. Saya sudah mengamalkan perintah ibu, tapi sampai saya tidak tahu kenapa ibu memerintahkan saya untuk melakukan ini. Si ibu mengatakan, ketika kamu pergi, saya menganggap tidak etis untuk mengatakan saat itu. Sekarang saya akan beritahukan apa. Karena banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh manusia makan setengah matang makanan. Makanan yang setengah matang. Orang banyak mati disebabkan oleh makan itu. Karena itu saya mengatakan kepada kamu untuk membawa bagian roti yang gosong. Supaya kalian masak roti, dan kamu memasak roti yang gosong, menyimpan, dengan begitu kamu akan mendapatkan kesehatan, karena pasti kamu akan makan roti yang matang. Ini hal kecil pada zahirnya. Jika si ibu tadi secara langsung mengatakan kepada si anak tadi bahwa masaklah roti dengan baik, maka anak bisa mengatakan, Ibu, saya tidak bodoh. Saya sudah dewasa, saya akan memasak. Kenapa saya harus makan roti yang setengah matang atau mentah? Saya melihat, Huzur bersabda, bahwa banyak orang yang mereka dengan bodohnya memakan roti-roti yang masih mentah. Roti-roti khas Pakistan. Jadi, perkataan si ibu tadi menjadi penyebab sehatnya si anak itu. Hadrat Muslim Maud bersabda, saya jelaskan riwayat ini dalam khutbah ini. Begitupun pengabulan doa. Sebagian orang beranggapan hal-hal yang sepele yang disampaikan. Dan sebelumnya dia mengetahui. Tapi meskipun dia tahu hal-hal itu, dia tidak mengamalkannya. Allah Ta'ala berfirman, untuk pengabulan doa ada dua syarat mendasar hendaknya diingat oleh manusia. Pertama, falyastajibuli,
Yang kedua, wal yu'minu bi. Yakni taatilah perkataanku dan berimanlah kepadaku. Selain itu, banyak sekali hal, kirimlah salawat, bayarlah sedekah. Tapi khusus untuk dua hal ini ada dalam Al-Quran Karim. Orang mengatakan kami tahu. Memang tahu, tapi dia tidak mengamalkannya. Kadang orang menulis kepada saya bahwa saya sudah banyak berdoa huzur. Tapi Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa-doa saya. Ini adalah tuduhan kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya, ini kelemahan imannya. Ada orang yang datang kepada saya, sabda huzur, huzur saya sudah berdoa banyak tapi tidak terkabul juga. Apa sebabnya? Saya katakan kepada orang itu, Allah Ta'ala mengatakan, falyastajibuli. Lakukanlah perintah-perintahku. Apakah kamu sudah mengamalkan, melakukan segala perintah Allah Ta'ala? Dia mengatakan, tidak huzur. Lalu, lihatlah kondisi kita sebelumnya. Pertama-tama, sampai batas-batas kita mengamalkan perintah Allah Ta'ala. Lalu, yu'minu bi. Itu pun amalkan juga. Karena jika doa tidak dikabulkan, maka dalam anggapan kita, dia beranggapan bahwa doa tidak terkabul, karena itu imannya menjadi lemah. Iman hendaknya seperti keimanan Hazrat Ibrahim alaihissalam. Jadi dia menisbahkan kelemahannya kepada dirinya, dan menisbahkan keberhasilan kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, jika kondisinya seperti ini, maka hambaku yang mengharap dariku supaya aku mengabulkan doanya, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk berjalan di atas perintahnya dan menguatkan keimanan kita dan menganugerahkan pengabulan dalam doa-doa kita. Amin. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib Sayyid Asadullah Syam Sahid dari Glasgow, putra dari Sayyid Nim Sahib. Kakek beliau dan ayah beliau adalah jemaat lama dan pengkhidmat jemaat. Pada tanggal 24 Maret 2016, dalam usia 40 tahun, beliau wafat diserang oleh garis keras. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tanggal 24 Maret, beliau berada di luar toko beliau dalam kondisi luka yang parah. Beliau dibawa ke rumah sakit, tapi sebelum sampai ke rumah sakit, beliau sudah wafat. Beliau dibunuh karena sebagai Ahmadi, karena beliau sebagai Ahmadi, beliau disyahidkan, dan beliau mengorbankan jiwa beliau. Beliau mendapatkan derajat syahid, dan pres dan pemerintah juga menzahirkan rasa duka dalam hal ini. Hendaknya pemerintah pun menghentikan ekstremisme ini atau garis keras ini. Jika tidak, para mulwi atau orang-orang yang garis keras ini bisa melakukan kerusakan di negeri ini jika kita tidak menindak perbuatan seperti ini. Pada tahun 74 Februari, beliau lahir pada tahun 74, beliau mendapatkan MA, beliau hijrah ke Glasgow pada tahun 94, dan beliau ikut serta dengan ayah beliau untuk berbisnis. Beliau pun seorang musi dan dawam membayar canda. Sesuai dengan laporan khudam, beliau pun rajin giat dalam acara-acara khudam, membayar canda khudam. Beliau dawam dalam salat Jumat juga. Beliau dalam acara-acara jemaat juga beliau rajin hadir, giat. Almarhum Asyad. Beliau pun mendapat sebelumnya ada penyakit psikologis, sehingga tapi Amir Wilayah mengatakan bahwa ketika saya bertemu dengan beliau almarhum, beliau menzahirkan kecintaan yang dalam kepada khilafat.
Jadi sebagian orang mendapatkan kesalahpahaman bahwa beliau telah meninggalkan jemaat, padahal tidak. Beliau Ahmadi dan beliau disyahidkan sebagai Ahmadi. Dan beliau secara rutin dawam ikut serta dalam acara-acara khudam, acara-acara jemaat juga. Syamsuddin Sahib, seorang murabbi, beliau menulis berkenaan dengan almarhum bahwa istri Asad Sahib Tayyibah Sahibah berasal dari Kadian. Istri beliau mengatakan beberapa tahun yang lalu saya pergi secara kebetulan ke rumah almarhum dan tinggal satu malam di rumah beliau. Semalaman kami ngobrol berkenaan dengan tabligh dan kejemaatan. Tidak ada obrolan berkenaan dengan keduniawian dengan beliau. Saya melihat beliau sibuk untuk melaksanakan salat tahajud beliau almarhum ini. Semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau dan menganugerahkan kesabaran kepada anggota keluarga beliau yang ditinggalkan. Saya akan memimpin salat jenazah gaib setelah salat Jumat ini. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر